Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Assalamualaikum. Kok? Oh, ini anaknya. Mama aku sama aku sakit sama lek. Pas guyu-guyu bu motor nih bang gitu anak kone belatung penuh sekali. Lagi bapak ceritakan semuanya ke anaknya. Di tubuhnya bapak ini kenapa aja semua? Ayo pak. Terutama di mata paling tidak bisa menahan di sini. Matanya diisi apa ya pak? Ya, banyak cacing. Banyak cacing, banyak belatung, banyak kelabang. Pokoknya semua hewan keluar dari mata. Mata dikerubung dengan itu. Aku susah. Susah untuk melek. Aduh, tanya sendiri. Yang Pak kiriman doa dari anak-anak. Enggak pernah tahu. Bapak itu tersiksa. Pokoknya bapak dari mati di alam kubur disiksa terus dilempar. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Tahu apa itu doa, apa itu kenyamanan, tidak pernah tahu. Bapak cuma sakit, perih, tersiksa. Siksaan pedih tanpa henti yang dirasakan penghuni neraka menimbulkan penyesalan yang mendalam. Karena penyesalan itulah membuat mereka tidak henti-hentinya menangis hingga air mata mereka pun habis. Setelah terkurasnya air mata, kesedihan mereka ternyata belum juga hilang. Mereka pun menangis, namun dari mata mereka bukan lagi meneteskan air mata, melainkan darah yang keluar membanjiri badan mereka. Sungguh penduduk neraka akan menangis di neraka. Seandainya perahu dijalankan di genangan air mata mereka, niscaya perahu tersebut akan berjalan. Kemudian mereka akan menangis darah sebagai ganti air mata mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthi al-'azim wa kanu yaquluna aidha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Ya bapak kenapa saja ceritakan pak? Muridku ya digigit-gigiti binatang-binatang ini jadi seperti ini. Bapaknya kulitnya membusuk bu. Terus perutnya gimana pak? Apa tidak apa-apa, ini emang dari aku siksa kuburku ini. Lah iya. Kenapa Pak kok disiksa kubur seperti itu?
omong. Perutnya bolong, melongo, busuk. Ya karena kesalahan bapak waktu hidup, nah. Kamu tahu sendiri, bapak bukan orang yang tahu. Bapak banyak dosa, banyak yang gak kamu ketahui, tapi bapak lakukan diam-diam, dan itu sebuah dosa besar. Kalau bapak cuma pesen jadilah orang yang jujur, nah, harus amanah. Apapun yang orang titipkan, yang orang nunutkan kepada kamu. Bapak dulu kerjanya apa? Aku kerjanya apa lupa, yang jelas aku orang yang tidak amanah. Nah, iya, apa yang dititipkan ke Bapak? Tidak Contohnya. tahu waktu aku disiksa kubur, aku disiksa sambil ada suara, ini balasanmu, karena kamu tidak amanah. Ada suara seperti ini. Siksa kubur bagi pembohong. Rasulullah selalu memperingatkan kepada umatnya untuk tidak berbohong karena siksa kubur yang sangat pedih. Rasulullah bersabda, "Aku melihat dalam mimpi dua orang malaikat, keduanya berkata, orang yang engkau lihat mulutnya dikoyak hingga telinga, adalah seorang pembohong. Ia berbohong hingga kebohongannya tersebut dibebankan kepadanya hingga mencapai ufuk, maka dibuatlah ia diberi beban seperti itu, mulutnya dikoyak hingga telinga sampai hari kiamat tiba." Hadis riwayat Bukhari. Iyalah, Bapak dulu hidupnya ya apa sih sama saya hidupnya? Ya paham Bu aku. Makanya ini, kalau aku lihat kulitnya bapaknya itu banyak binatang yang ada di dalam tanah kayak belatung, koyo cacing, koyo itu, koyo melata itu ngerubungin bapak ini, dan badannya itu membusuk dengan kotor sekali. Terus perutnya itu bolong-bolong. Lah bolong itu banyak sekali akar, batu, tanah. 10 macam rupa bentuk manusia ketika dibangkitkan. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Adalah mereka orang-orang yang suka menyakiti hati tetangganya, baik perkataan maupun tingkah lakunya. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan menyerupai babi. Mereka adalah golongan orang-orang yang suka meremehkan, menggampangkan, dan melalaikan perintah sholat. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan perutnya seperti gunung yang dipenuhi hewan berbisa, yaitu mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan mulutnya selalu mengalirkan darah. Golongan ini adalah orang-orang yang suka berbohong dan curang dalam berdagang. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan dipotong tenggorokannya dan kepalanya menggantung. Adalah mereka yang bersaksi dengan kesaksian palsu. Bapak ini kalau suruh duduk tidak bisa Bu. Karena apa? Dagingnya habis. Dagingnya Bapak habis. Dimakan semua belatung, dimakan semua binatang melata sing ana di dalam bumi. Terus kotor sekali, perut ini kerowak Bu. Kerowak di situ ada semuanya. Mulai batu, mulai air, pokoknya bumi guys. Dada ini wabot, dada ini dibeleki. Dada ini dibeleki apa Pak? Kayak batu, ono kayu, pokoknya kayak pelumpukan guys. Itu, jadi Bapak ini buat bumi saya sini, tapi meleleh. Tadi kita daging nggak ada. Mau orang nanti kayak gini, tapi tambah hari kok entak rasanya. Tambah hari entak awaknya. Neng kono nang perut ini lubang, itu belum binatang. Terus udah ini semua. Pak cerita nopo Pak? Biar enak Pak. Sing di terutama perut. Tanah, watu, kayu, uwet Ono uwet sembarang, ono kewan opo sembarang ada di perut ini. Soalnya kan aku mangan sebuah hasilnya iku ora halal terus. Iya bener tanah ya, aku dodolan tanah Makelaran. Tapi nakal. Ngukur tanah, hati-hati tuh ya, sejengkal aja kita ngezalimin tanah orang, sejengkal, hati-hati tuh. Rasul bersabda, man dzalama qaida shibrin tuwiqahu yaumal qiyamah kama qala. Barang siapa yang ngezalimin tanah orang sejengkal aja zalimin tanah orang, itu tanah sampai ke 7 lapis bumi dicabut sama Allah, dilibetin sama dia, dibetot, digencet dia nanti itu hari kiamat. Bagaimana kalau yang sampai sehektar ngezalimin tanah orang 100 meter, bagaimana itu ngezalimin orang, bagaimana tuh? Hati-hati tuh yang pada kerja di BPN, hati-hati biar jujur ya, nggak jelek, cuma kalau ngezalimin orang kena nanti tuh, bisa mati suul khotimah. Kanan kiri oleh, tekok kanan yo alus, tekok kiri yo alus. Iya, aku ora dikei saka kono, mung perantara ben dikei sing kene aku yo ngomong. Aku gak njuku untung padahal njuku. Aku ikhlas nulung ngomongnya ngono, golek melase sakjane ben dikei. Itu Bu. Lek nilep-nilep meneng seneng. Aku tidak jujur.
aku tidak transparan. Intinya seputar itu. Aku banyak bohongnya, tapi orang tidak tahu kalau aku bohong. Karena orang lihat aku orangnya jujur. Bahkan dalam bohong aku bisa sangat meyakinkan Bapak. Lah apa kok guyu-guyu, Pak? Aku tukar Tukar apa? tanahnya, sertifikat yang besar aku tukar jadi tanah yang kecil. Aku sudah sering seperti itu. Kadang tanah bukan milikku. Misalkan tanah tidak ada yang memakai, tidak pernah ada orang yang mengurusnya, aku langsung ngurus surat-suratnya sendiri, itu jadi milikku. Begitu, Pak. Iya, Terus seingatku seperti itu. Aku banyak lupa. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat cuma dua buah hadis, tetapi sebelum saya bacakan hadisnya, ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang hadis sahih, siapa yang mengubah patokan tanah, maka dia akan dibebankan sejumlah tanah itu, seukuran tanah itu, ditambah dengan 7 lapis ke dalam tanah, ke bumi, dipikulkan di pundaknya pada hari kiamat. Jadi kalau misal dia ambil, anggaplah tanah seperti ukuran ruko 4 atau 5 kali 16, diambil sampai 1 meter saja, patoknya dipindahin 1 meter, tapi 1 kali 16 berarti 16 meter. 16 meter tanah ditambah dengan 7 lapis ke bumi, dengan batu-batunya, dengan tambangnya, dengan airnya, segala macam, dibebankan di pundaknya pada hari kiamat. Ini sebelum masuk neraka. Apa ini teman-teman sekalian? Ini orang-orang yang masih berpikir untuk mengambil hak warisnya keluarganya. Untuk antum tidur butuh 1 kali 2 meter. Untuk apa ambil tanah 1 hektar? Hah? Untuk guling-guling di situ? Enggak ada guling. Baik untuk jual, dapat duit sekian miliar, itu sekian miliar jadi penyakit, bahaya. Memakan harta haram berbahaya, menambah penyakit. Dan sudah pernah saya jelaskan, jangan lupa kaidah penting teman-teman sekalian, dosa itu yang dilakukan hukumannya lebih berat daripada perbuatan. Banyaknya sertifikat. Pokoknya jangan tiru Bapak. iya, Bu. Ini syarat, Bu. Enggak tahu Soalnya kandungan, Bu. meskipun kita baik, tapi ada sekecil atau beberapa yang kita nakal di situ. Waktu Ada nempel, balasannya, nah. Ada balasannya. Sambung doa. Mau dizolimin kayak apa harus cepat sabar. Karena siksa kubur itu saya jujur, saya amanah. Kok dipasrai misalnya kon ono acara pakai irong atau saya ya kudu rong atau ojo dididik. Allah telah tetapkan kepada Anda, rizki Anda itu sudah diatur, sudah disiapkan, ada, nggak mungkin tertukar. Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan rizki kalian sejak diciptakan saya sudah tetapkan di langit, kata Allah. Diatur, tidak akan tertukar. Jadi Anda tidak perlu mengambil punya orang lain, punya Anda sudah ada. Nggak ada kerjaan Anda mengambil punya orang. Ketika Anda mengambil punya orang lain, maka resikonya adalah harta itu akan dikembalikan pada orang dimaksud, plus Anda pun mendapatkan ketidakberkahan dalam kehidupan. Bapak nanti dibantu di sini ya. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan Bapak diampuni segala dosa-dosa nih, diterima amal ibadah. Allah mau mengampuniku. Allah Maha Pengampun. Tapi aku sudah selicik itu. Soal dosa, ulama itu bilang begini, tidak ada dosa besar kalau diistighfari, dimohonkan ampun pada Tuhan, dan tidak ada dosa kecil kalau tidak pernah ditobati. Jadi dosa itu jangan dilihat bobotnya yang kecil untuk dosa kecil, tapi lihatlah kepada siapa lu berkhianat. Lu udah diciptakan dengan penuh cinta dan seluruh kenikmatan oleh Tuhan, malah lu berkhianat kepada Tuhan. Sekecil apapun dia akan tampak besar karena yang lu khianati adalah Tuhan. Ya Allah ngampuni. Moga-moga pangeran kayak tempat sing layak untuk Bapak ya. Tetap berdoa walaupun kondisi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala yaqul قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه
هو الغفور الرحيم. The Lord of you and I is one, Allah, the Lord of the worlds.